yang selalu membaca lafaz la ilaha illallah di dalam kitab tauhid, yaitu kitab kalau nggak salah kitab Sanusi, yaitu apabila orang membaca lafaz la ilaha illallah, maka itu bisa menjadi penglebur kiparat dosa 1 minggu. Karena seminggu itu lamanya yaitu 7 hari ya Pak ya. Jadi mengucap lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kelebihannya, keistimewaannya bisa menglebur, menghapus dosa kita 7 hari 7 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak. Pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT yang saya cintai dan Allah Ta'ala muliakan, alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah, dengan kudrat iradah inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala saya bisa melanjutkan kajian minggu kemarin. Mudah-mudahan ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Baraya masih membahas kata Imam Ghazali kemarin, sambungannya manusia dibagi 4 golongan. Yang pertama ada manusia yang mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kabungahan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Baraya semuanya kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemarin Baraya 5 golongan akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kata sahabat Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma. Yang pertama Baraya, yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat itu adalah orang yang selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Jadi membaca lafaz la ilaha illallah itu tiap waktu. Jadi tidak dibatas, tiap waktu dimanapun dia selalu membaca lafaz la ilaha illallah. Bahkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, wa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha dzikran katsira. Yang artinya wallahu wa rasuluhu a'lamu bil murad, apabila kalian sholat, sesudah sholat, maka kalian perbanyak dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mengucapkan lafaz la ilaha illallah dengan hitungan yang banyak. Jadi dzikir mengucapkan lafaz la ilaha illallah itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sesudah kita sholat. Baraya semuanya, lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kalau menurut ahli parabot, ahli nahu, itu kalimahnya itu ada 7. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimahnya itu ada 7. Itu menandakan apabila ada orang yang selalu membaca lafaz la ilaha illallah di dalam kitab tauhid, yaitu kitab kalau nggak salah kitab Sanusi, yaitu apabila orang membaca lafaz la ilaha illallah, maka itu bisa menjadi penglebur kiparat dosa 1 minggu. Karena seminggu itu lamanya yaitu 7 hari ya Pak ya. Jadi mengucap lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kelebihannya, keistimewaannya bisa menglebur, menghapus dosa kita 7 hari 7 malam. Itu keutamaannya. 1 kali ngucap.
Kalau 1000, Masya Allah luar biasa. Kalau hurufnya itu baraya, hurufnya lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu hurufnya, harapnya ada 24. Kata ulama di dalam kitab Sanusi juga, sarahnya, kalau nggak salah, 1 hari 1 malam itu baraya 24 jam ya. Jadi 1 hari 1 malam itu 24 jam. Jadi apabila kita baraya mengucapkan lapad la ilaha illallah 1 kali saja, bisa menghapus, bisa menjadi kiparat dosa kita 1 hari 1 malam. 1 kali ngucap itu. Kelebihan, keistimewaan dikir lapad la ilaha illallah. Oleh karena itu, kita perbanyak dikir lapad la ilaha illallah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni, dihampura baraya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jumlahannya itu lebih banyak, lebih bagus. Namun dikirnya ada dikir jahar, ada dikir sir. Dikir jahar itu dikir tarik ya, yang bisa kedengaran. Nah, terutama kedengar oleh diri kita lah gitu ya. Kalau dikir sir atau dikir hopi itu dalam hati, nah, tidak kedengaran. Bahkan jangan diucapkan dalam hati. Kalau dikir jahar ada waktunya. Kayak habis sholat, nah kita dikir. Kalau sholat berjamaah bareng-bareng ya, lebih enaknya, bagusnya, supaya sairama, jadi bareng-bareng, jadi ngucapin la ilaha supaya lebih enak kedengarannya pakai nada, gitu. Jangan sakadae kiranya, supaya indah kedengarannya, gitu. Jadi pakai nada, ada nadanya, ada triknya, gitu. Itu habis sholat ya. Kayak upamanya ada yang meninggal, itu dikir jahar, dikir tarik ya, supaya kedengaran oleh orang lain. Apalagi kita upamanya jadi mutawib atau jadi pemimpin, wah harus kedengaran, karena si makmum itu jamaah mengikuti kita. Jangan sampai kita dikir jahar gak kedengaran, tuh bingung kadang jamaah bingung dia baca apa, Kumas Kamil tahu baca apa. Jadi kita harus tahu ya, mohon maaf, harus bisa menyesuaikan. Kalau kita upama jadi mutawib atau jadi pemimpin dikir, nah itu harusnya kedengaran supaya jamaah itu bisa mengikuti, yaitu apa yang kita baca. Ya mohon maaf ya kalau kita berjamaah ya, kecuali kalau kita sendirian lah, cukup kedengaran oleh diri kita saja. Kalau kita berjamaah harus kedengar oleh orang yang di pinggir kita, supaya orang yang di pinggir kita atau di belakang kita bisa mengikuti, yaitu bacaan dikir kita. Kayak upamanya yang meninggal atau acara-acara tahlilan atau acara-acara khusus, itu harusnya dikirnya dikir jahar. Berapa itu tidak ada hitungan, itu lebih banyak, lebih bagus. Kalau dikir sir, dikir hobi yang tidak kedengaran dalam hati itu tiap waktu, tiap saat, dimanapun kita itu harus. Nah, lagi di jalan kita harus selalu ingat kepada Allah dikir. Nah, lagi di pasar, lagi upamanya di kantor, lagi upamanya kita tani juga nyangkul, tetap kita harus dikir. Dikirnya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikir sir itu bacaannya cukup Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah, dalam hati Allah Allahu Allah Allahu Allah. Jadi dimanapun kita dikir itu dalam hati, jangan diucapin. Bahkan di WC pun kita harus dikir, nah, tapi dalam hati jangan diucapin gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang kematian itu datangnya tidak tahu. Kadang-kadang tempatnya di mana aja. Kadang-kadang ada orang yang meninggal lagi di WC ya. Mohon maaf raya, syariatnya sama biahna jatuh di WC atau bagaimana digeledug. Gitu ya. Nah kalau kita lagi dikir, insya Allah kita husnul khotimah. Atau kita upamanya mohon maaf kita suka badminton ya. Walaupun lagi badminton, tetap hati kita harus dikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita upamanya di kantor, walaupun lagi di kantor juga, nah, kita tetap hati kita harus dikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Karena siapa tahu kematian itu datangnya tiba-tiba. Kalau kita lagi dikir kepada Allah, maka insya Allah kita akan husnul khotimah. Kenapa? Karena yang kita cari itu adalah kita dicabut nyawa, dicabut tuh oleh malaikat, ajoil kita dengan keadaan kita lagi dikir kepada Allah. Karena jangan Rasul, siapapun orang yang akhir ucapannya lapad la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan baraya kita akhir ucapan kita itu yaitu mengucapkan lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Sekian dari saya, pun masofa dak makadar. Ahlul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.